Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur cerita dari Kamen Rider Kuga. Kuga diketahui merupakan series Kamen Rider pertama di era Heisei yang juga menjadi titik balik series per Kamen Rideran setelah sebelumnya vakum cukup lama. Series ini menceritakan bahwa pada masa lalu sebuah ras monster yang dinamakan Grongi terus meneror para Rinto yang merupakan suku manusia di masa lalu. Kemudian muncullah seseorang yang bernama Riku yang membantu para Rinto dengan berubah menjadi Satria Kuga dan menghadapi para Grongi. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk menyegel dirinya bersama para Grongi itu di sebuah peti hingga ribuan tahun. Lalu di tahun 2000 para arkeolog menemukan peti tersebut dan tak sengaja membuka segelnya hingga membuat monster-monster itu terbebas. Seorang pemuda yang juga tak sengaja menggunakan sabuk Riku akhirnya harus mendedikasikan dirinya untuk membasmi para Grongi itu. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah pertarungan Satria Kuga di masa lalu melawan sejumlah makhluk yang bernama Grongi. Ketika itu Kuga akhirnya memutuskan untuk menyegel dirinya bersama dengan para Grongi itu di sebuah peti. Dan ribuan tahun pun berlalu. Di tahun 2000 para arkeolog akhirnya menemukan peti batu itu dan lantas melakukan penggalian untuk menelitinya. Ketika peti itu dibuka, mereka menemukan sesosok mayat utuh yang menggunakan sabuk. Di peti batu itu juga terdapat peringatan agar mereka tak menyentuhnya. Namun sayangnya mereka sudah terlambat menyadari tulisan itu. Sementara di tempat berbeda, seorang wanita bernama Sakurako Sawatari sedang berusaha menguraikan tulisan kuno yang ada di peti batu sebelumnya dan mencari tahu apakah tulisan itu memiliki kesamaan dengan peradaban lain. Dan tak lama kemudian rekannya yang bernama Goda Yusuke datang berusaha menakut-nakutinya menggunakan topeng yang ia dapatkan dari Indonesia. Namun sayangnya usahanya menakut-nakuti itu gagal karena Sakurako sudah hafal dengan tabiat Goda itu. Saat Godai akan pergi lagi ke situs penggalian Kurogatake sebelumnya, tiba-tiba Sakurako mendapatkan notif terjemahan tulisan kuno yang mengisyaratkan tentang peringatan kematian. Dan saat ia akan memberitahukan hal itu pada tim arkeolog, sayangnya hal itu sudah terlambat karena sesosok monster yang terbebas telah menyerang mereka. Godai yang menyadari hal tersebut lantas segera bergegas ke sana. Namun di perjalanan ia melihat sebuah petir aneh yang menandakan kebangkitan Grongi setelah segel Kuga sebelumnya terlepas. Keesokan harinya di situs penggalian itu pihak kepolisian yang dipimpin oleh Kaoru Ichijo lantas melakukan olah TKP terkait kejadian sebelumnya. Godai yang juga sampai di sana tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh saat melihat pintu masuk gua itu. Sehingga ia yang penasaran berusaha menyelinap. Namun karena Godai tidak termasuk tim investigasi, maka Ichijo melarangnya masuk ke area itu dan lantas mengusirnya. Akan tetapi saat Godai melihat salah seorang staf polisi membawa arkel batu, tiba-tiba Godai mendapatkan penglihatan masa lalu terkait Satria kuno. Setelahnya Godai kembali menemui Sakurako. Dan secara kebetulan ternyata sebelumnya Ichijo juga berencana untuk memanggilnya ke sana. Dan karena Sakurako sudah sampai, akhirnya Ichijo lantas mengajak mereka berdua untuk melihat rekaman kejadian yang menimpa para arkeolog sebelumnya. Dari rekaman itu Ichijo menjelaskan bahwa mereka belum bisa memastikan identitas pelaku penyerangan. Namun yang jelas makhluk itu menyerang orang yang menggunakan atau memegang sabuk batu itu. Di sana Ichijo pun lantas memperlihatkan sabuk yang sebelumnya ditemukan oleh salah satu timnya. Di saat bersamaan terjadi sebuah insiden yang mengharuskan Ichijo untuk pergi. Karena itu Ichijo lantas meninggalkan sabuk itu bersama Sakurako sekaligus meminta bantuannya untuk meneliti arka atau sabuk itu. Di kota ternyata sesosok makhluk tak dikenal membuat jaring laba-laba dan menyerang beberapa polisi yang ada di sana. Saat polisi berusaha menembakinya, sayangnya peluru mereka tak bisa menembus tubuh monster itu. Saat salah seorang polisi berusaha kabur, monster itu pun mengikatkan jaringnya di mobil polisi yang membuat mobil tersebut menabrak pintu lobi kantor polisi. Dan secara kebetulan Godai dan Sakurako yang akan keluar dari sana bertemu dengan monster itu. Dalam situasi genting itu lagi-lagi Godai mendapat penglihatan misterius saat melihat arkel yang terjatuh. Dan saat ia melihat penyerangan demi penyerangan yang dilakukan monster itu, akhirnya Godai memiliki ide untuk mencoba sesuatu. Seketika itu juga Godai memakai sabuk itu dan secara tiba-tiba sabuk itu terserap ke dalam tubuhnya dan hal itu membuat Sakurako terkejut. Saat Godai merasakan sakit yang luar biasa akibat sabuk sebelumnya, monster itu lantas menghajar Godai. Merasa dirinya tak akan selamat jika terus seperti itu, akhirnya Godai memaksakan dirinya untuk melawan sambil menahan rasa sakit di perutnya.
Namun setelah pukulan demi pukulan dilancarkan, perlahan tubuh Godai berubah menjadi sosok satria yang ia lihat sebelumnya. Dan bentuk itu ternyata bernama Kuga Growing Form, di mana form itu adalah wujud terlemah dari Kamen Rider Kuga. Walau begitu, namun tubuh Kuga menjadi lebih kuat dibanding manusia biasa dalam menahan serangan monster. Saat Kuga terdesak, tiba-tiba Ichijo datang menggunakan helikopter menembaki kedua makhluk itu karena ia mengira keduanya adalah monster yang sejenis. Namun tembakan itu secara tak langsung mengalihkan perhatian monster yang lantas naik ke pesawat untuk mengejar Ichijo. Menyadari Ichijo dalam bahaya, Kuga lantas ikut naik ke pesawat untuk menghentikan serangan monster itu. Di sana Ichijo lantas dibuat bingung dan bertanya-tanya mengapa monster putih itu berusaha menolongnya. Dan setelah Kuga menendang monster itu hingga jatuh ke bawah, sebelum turun ia lantas mengacungkan jempol pada Ichijo yang membuat Ichijo menyadari sesuatu. Keesokan harinya di suatu malam, seekor monster kelelawar memangsa seorang wanita yang sedang menelpon. Dan pada pagi harinya saat Godai terbangun, Sakurako sempat khawatir atas perubahan yang dialami oleh Godai sebelumnya. Namun di sini Godai pun berusaha meyakinkannya bahwa ia tak apa-apa. Setelah kejadian monster sebelumnya, beberapa kejadian aneh serupa mulai bermunculan sementara pihak kepolisian kehilangan jejak makhluk nomor 1 dan 2. Dan setelah itu Ichijo kembali menemui Godai untuk menanyakan apakah makhluk yang menolong ia sebelumnya adalah Godai. Tanpa basa-basi Godai pun mengakui hal itu. Di sana Godai menjelaskan bahwa ia bisa menjadi makhluk itu setelah ia mendapat beberapa kali penglihatan misterius setelah melihat reruntuhan kuno sebelumnya. Di mana setelah itu ia merasa seperti mendapat panggilan untuk menggunakan sabuk dan melawan monster laba-laba itu. Walau begitu, namun ternyata Ichijo merasa tindakan yang dilakukan Godai adalah hal yang ceroboh dan berbahaya. Karena mereka tak tahu pasti apa yang akan terjadi di kemudian hari setelah Godai menggunakan benda itu. Ichijo bahkan sempat ingin membawa Godai ke rumah sakit untuk memeriksakan tubuhnya. Namun karena telah terjadi suatu insiden, akhirnya Ichijo memberikan alamat Tsubaki Shuichi dan meminta Godai ke Tokyo agar dilakukan pemeriksaan medis. Setelahnya Ichijo ternyata mendatangi TKP di mana monster kelelawar sebelumnya menyerang. Dan pada korban juga ditemukan 2 lubang bekas gigitan serta berdasarkan kesaksian warga, monster itu kabur setelah melihat matahari. Mendengar hal itu, Ichijo lantas menduga bahwa kemungkinan itu adalah makhluk nomor 3. Godai yang juga menyadari kejadian itu lantas tak sengaja mendengar keluhan seorang anak kecil terkait keselamatan pendeta yang tinggal di gereja dekat TKP. Sehingga ia pun masuk ke gereja itu untuk memastikan keadaannya. Sesampainya di dalam, Godai bertemu dengan seorang pria misterius. Namun ia mengira itu adalah pendeta Jose yang dimaksudkan anak kecil tadi. Karena menyadari ia baik-baik saja, Godai pun lantas segera pergi dari sana. Sementara di balik sebuah meja tampak mayat seseorang yang diduga merupakan pendeta Jose yang sebenarnya. Malam harinya Ichijo mendapat laporan terkait kemunculan makhluk tak dikenal. Godai yang juga mengetahui hal itu lantas segera mengikuti mobil Ichijo. Sesampainya di TKP, beberapa polisi pun sudah menjadi korban. Tanpa basa-basi Ichijo lantas segera menembaki monster itu. Namun sayangnya lagi-lagi pelurunya tak bisa menembus tubuh monster itu. Sementara Godai yang juga sudah sampai di sana lantas tak mau tinggal diam sehingga ia memukul tubuh monster hingga ia kembali berubah ke wujud Kuga Growing Form. Namun sayangnya perubahannya kali ini membuat Godai dengan mudah dikalahkan, bahkan membuatnya kembali ke wujud semula. Menyadari Godai yang tak berdaya akan diserang makhluk itu, Ichijo lantas menembakinya hingga monster itu menghempaskannya. Beruntungnya ketika keduanya terpojok, seorang polisi datang menggunakan mobil sehingga cahaya lampunya membuat monster itu kabur. Di rumah sakit, Ichijo yang mengalami retak tulang memaksakan dirinya untuk kembali bertugas. Dan saat Godai yang merasa bersalah ingin meminta maaf padanya, Ichijo lantas menegaskan bahwa melindungi masyarakat bukanlah tugas Godai melainkan pihak kepolisian. Walau merasa bersalah, namun Godai malah penasaran dengan penglihatan yang memperlihatkan kesatria berwarna merah. Sehingga ia menduga bahwa kemungkinan tekadnya yang kurang kuat yang membuatnya belum bisa berubah ke wujud itu. Dan pada malam harinya saat Godai melihat seorang anak menangisi kematian ayahnya yang telah dibunuh oleh monster, lantas membuatnya merasa sangat geram. Sementara itu Ichijo kembali mencari petunjuk tentang monster sebelumnya dan kembali mendatangi gereja. Sesuai informasi dari warga yang ia tanyai sebelumnya, akhirnya Ichijo menemukan kembali makhluk itu. Di sana pertarungan di antara mereka terjadi, walau tentu saja Ichijo tak mampu untuk mengatasinya. Saat Ichijo tak sengaja terbakar api, beruntungnya Godai sampai di sana untuk menolongnya. Saat Godai akan bertarung, Ichijo pun sempat melarangnya. Namun ternyata tangisan anak sebelumnya telah menguatkan tekad Godai. Dan seketika itu juga ia melakukan henshin untuk pertama kalinya. Perlahan pukulan demi pukulan yang ia lancarkan kepada monster itu membuat Godai bertransformasi ke wujud Kuga Mighty Form berwarna merah. Dan ketika monster itu menyebutkan nama Kuga, di saat itu juga Godai sadar bahwa satria itu ternyata bernama Kuga. Dengan bentuk baru itu, Kuga pun membawa Ichijo keluar dari gereja yang mulai terbakar dan kemudian lantas melanjutkan pertarungan. Namun ketika ia berhasil memojokkan monster kelelawar, tiba-tiba monster laba-laba yang sebelumnya masih hidup datang untuk membantu rekannya menghabisi Kuga. Pertarungan itu ternyata berlangsung hingga pagi hari.
sehingga cahaya matahari membuat monster kelelawar kabur dari pertarungan. Dan saat Kuga terpojok, ia lantas menendang tubuh monster laba-laba sehingga menghasilkan simbol yang muncul di tubuh monster dan lantas membuat monster itu meledak. Dari sana akhirnya Godai sadar bahwa kekuatan terbesarnya ternyata ada pada tendangannya. Keesokan harinya Ichijo terbangun di rumah sakit kepolisian. Di sana ia menemukan secari kertas dari Godai yang berkata bahwa ia sedang berada di Tokyo untuk suatu urusan dan akan kembali ke sana pada sore hari. Selain itu, Godai juga berkata bahwa kali ini ia tak akan ragu lagi dan akan menjalani semuanya. Sesampainya di Tokyo, Godai mengajak Sakurako untuk kembali menerjemahkan tulisan yang ada pada sabuknya. Namun sayangnya Sakurako saat itu ingin pulang terlebih dahulu untuk beristirahat. Sementara itu di kota, beberapa orang dengan penampilan mencolok dan disertai tato yang merupakan karakter Grongi mereka mulai bermunculan. Dari penyelidikan yang ditemukan oleh kepolisian terungkap bahwa ternyata monster-monster itu memiliki sel darah merah yang sangat mirip dengan manusia. Walau begitu, namun mereka belum ingin mengambil kesimpulan dan menduga bahwa itu hanya mirip saja. Dan berdasarkan kemunculannya, mereka sudah mengkonfirmasi beberapa monster yang telah diberi nama atau kode sesuai urutan kemunculan mereka masing-masing. Selain dari foto, mereka juga menemukan beberapa monster lainnya muncul di daerah lain berdasarkan video, sehingga mereka menamakannya makhluk nomor 0. Dan kali ini kepala polisi memerintahkan pasukannya untuk menembaknya langsung jika bertemu, karena ternyata unit khusus telah mengembangkan senapan khusus yang mampu melumpuhkan para Grongi. Namun di sini Ichijo meminta mereka melakukan penyelidikan terlebih dahulu terkait nomor 2 dan nomor 4, karena ia mengaku pernah diselamatkan olehnya. Hal itu sontak membuat anggota polisi yang lainnya cukup terkejut. Namun agar lebih meyakinkan, maka kepala polisi lantas meminta Ichijo membuktikannya. Selesai rapat, Ichijo lantas menghubungi Sakurako dan menitip pesan pada Godai agar tak ke Nagano terlebih dahulu. Dan ketika Ichijo mencari keberadaan makhluk nomor 3, tiba-tiba ia bertabrakan dengan wanita yang memiliki tato mawar di dahinya. Dan ketika wanita itu berkata dengan bahasa yang aneh, Ichijo mencoba bertanya terkait bahasa yang ia gunakan. Namun sayangnya wanita itu lantas kabur. Walau begitu, Ichijo tak menyerah dan terus mengikutinya hingga ia sampai di sebuah bangunan terbengkalai. Sesampainya di sana, Ichijo melihat wanita itu dan seorang laki-laki berbicara menggunakan bahasa yang aneh yang tak ia mengerti. Selain itu, Ichijo juga dikejutkan saat wanita itu mengubah lengannya saat menyentuh pria di hadapannya. Sementara di sebuah lorong gelap, beberapa Grongi yang masih menggunakan wujud manusianya berkumpul setelah menerima mawar merah. Namun dua orang berandalan tiba-tiba muncul ingin mengganggu mereka. Sayangnya dengan satu tendangan, berandalan itu pun tewas di kaki Grongi Cheetah itu. Sementara satu orang yang kabur juga lantas dikejar olehnya. Sementara di tempat sebelumnya, ternyata wanita mawar itu memerintahkan Grongi kelelawar untuk pergi ke Tokyo untuk mencari informasi penting. Dan saat Ichijo akan menembak mereka, tiba-tiba ponselnya berbunyi sehingga pria kelelawar itu melumpuhkannya. Beruntungnya mereka sedang buru-buru sehingga Ichijo dilepaskan begitu saja. Dan ketika Ichijo mengangkat telepon, ternyata rekannya memberitahu bahwa sebuah bayangan misterius tengah bergerak cepat dari Tokachowo ke Tokyo. Mengetahui hal itu, Ichijo pun lantas teringat Godai yang juga sedang berada di sana. Dan saat Godai akan pulang, ia bertemu dengan Grongi Cheetah yang mengejar pria berandalan sebelumnya. Menyadari pria itu dalam bahaya, Godai lantas berusaha menolongnya. Dan ketika Godai sedang dihajar oleh makhluk itu, pihak kepolisian pun juga sedang bergerak ke sana. Seketika itu juga Godai kembali henshin ke wujud Kuga Mekti untuk melanjutkan pertarungan. Namun di saat yang sama, pihak kepolisian juga sampai di sana lalu mengepung mereka. Ketika para polisi itu menodongkan senjata ke arahnya, Kuga pun sempat kebingungan. Namun ia akhirnya tetap melanjutkan pertarungan sambil terus dihujani tembakan oleh pasukan polisi itu. Sementara Ichijo yang mendapat kabar itu lantas sangat khawatir pada keselamatan Godai. Namun setelahnya dikonfirmasi kembali bahwa mereka akhirnya kabur dan hal itu membuatnya cukup lega. Selain itu juga dikonfirmasi bahwa sebelum kabur, mata kanan makhluk nomor 5 berhasil dibuat terluka. Walau sayangnya karena pergerakan monster yang sangat cepat, mobil patroli tak mampu mengejarnya. Sehingga mereka akhirnya mengeluarkan izin pada penggunaan motor prototipe bernama Tricaster 2000. Selain itu akhirnya Ichijo juga diperintahkan untuk segera ke Tokyo untuk mengikuti pertemuan antar wilayah untuk membahas situasi itu. Keesokan harinya Godai akhirnya terbangun di kantor Sakurako dan lantas mengajak Sakurako menguraikan teks kuno lagi. Selain itu ia juga bercerita bahwa sebelumnya ia juga tak sempat ke Nagano karena bertemu makhluk tak dikenal. Mendengar hal itu, Sakurako lantas melarangnya bertindak ceroboh karena hal tersebut bisa saja mengancam nyawanya. Namun lagi-lagi Godai menenangkan gadis itu dan lantas mengajaknya untuk segera menguraikan teks kuno itu lagi. Karena ia merasa dengan mengetahui artinya hal itu bisa membantunya melawan para monster itu. Namun di saat yang sama, Ichijo menghubungi Godai dan mengajaknya bertemu sebelum ia menghadiri rapat besar kepolisian. Sementara di kota, seorang polisi yang berpatroli menemukan peluru bersimbah darah yang dijatuhkan oleh Grongi yang matanya tertembak sebelumnya. Saat ia mencari di terowongan selokan, tiba-tiba monster itu membunuhnya. Setelah itu ia lantas kembali berlari menemui rekan Grongi lainnya.
Karena dendam pada polisi yang membutakan matanya, Grongi itu pun berniat untuk menghabisi mereka. Sementara lagi-lagi Ichijo menghubungi Sakurako untuk menanyakan Godai yang belum juga sampai. Di sini Sakurako pun berpesan pada Ichijo untuk menghentikan Godai jika ia berubah lagi, karena ia khawatir dengan nyawanya mengingat sifat Godai yang sangat ceroboh. Secara bersamaan diinformasikan bahwa beberapa pihak kepolisian telah dikerahkan untuk mengejar monster nomor 5 yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Godai yang menyadari hal itu secara bersamaan melihat seorang polisi jatuh dari motornya ketika mengejar monster itu. Seketika itu juga ia lantas meminjam motornya dan menggantikannya untuk mengejar monster. Sayangnya monster yang mengincar para polisi itu bergerak sangat cepat sehingga motor yang Godai naiki tak mampu mengejarnya, bahkan membuatnya kehilangan jejak. Di saat yang sama Ichijo sampai dan memborgol tangan Godai karena sudah menaiki motor polisi tanpa izin. Di perjalanan Ichijo lagi-lagi memperingatkan Godai untuk tak berubah dan mementingkan nyawanya. Sesampainya Ichijo dan Godai di markas besar kepolisian, tiba-tiba sebuah berita mengabarkan bahwa beberapa polisi tengah mengepung monster sebelumnya. Dan sayangnya beberapa di antara polisi itu telah terluka dan terbunuh. Mendengar berita itu, Ichijo pun berpikir ulang dan lantas mengajak Godai ke ruangan motor Trickster disimpan, di mana kemampuan motor itu ternyata melebihi motor-motor polisi sebelumnya. Setelah motor itu dihidupkan menggunakan kode sandi, ketika itu juga Godai Henshin dan melesat menggunakan motor itu sambil diikuti oleh Ichijo dari belakang. Di tempat sebelumnya, monster itu berhasil menghabisi sebagian besar dari polisi yang ada di sana. Akan tetapi ketika ia akan membunuh Sugita, Kuga akhirnya sampai menolong polisi itu. Sementara itu Kuga melanjutkan pengejaran dan tak disangka ternyata motor itu mampu melewati berbagai medan sulit dan terjal. Tak lama kemudian beberapa polisi sampai juga di lokasi mereka bertarung dan lantas menembaki mereka. Namun Ichijo dan Sugita melarangnya melakukan hal itu. Dari tindakan Sugita, Ichijo sadar bahwa sebelumnya Godai ternyata telah menolong detektif itu. Walau begitu, pertarungan sengit masih berlanjut hingga Kuga pun berhasil memojokkannya. Dan ketika tendangan dilancarkan, akhirnya Grongi itu berhasil dikalahkan. Keesokan harinya, Sakurako yang telah terbangun di kantornya ditemui oleh Jin yang juga merupakan arkeolog di kampus itu. Di sana Jin memberitahu Sakurako bahwa pihak kepolisian sudah mengumumkan secara umum terkait kemunculan makhluk tak dikenal setelah sebelumnya dirahasiakan. Sementara itu Ichijo yang menunggu Godai di kedai kopi pamannya terpaksa harus mendengarkan cerita petualangan pria itu sambil menunggu Godai sampai. Dan beruntungnya tak lama kemudian Godai akhirnya tiba dan Ichijo langsung mengajaknya menemui Tsubaki untuk melakukan medical check up pada tubuh Godai. Sedangkan tak lama setelah itu Sakurako menghubungi kedai itu untuk menanyakan keberadaan Godai di sana. Namun sayangnya Godai baru saja pergi. Sehingga Sakurako yang khawatir segera pergi untuk mencarinya. Setelah dilakukan scan pada tubuh Godai, Tsubaki cukup terkejut saat mengetahui apa yang ada di dalam tubuhnya. Di sana ia berkata bahwa Godai sama dengan para Grongi itu, di mana kini terjadi perubahan pada otot-otot Godai yang menguat dan syarafnya yang mengalami perkembangan terlebih lagi di bagian kaki kanan. Sehingga Godai menduga itulah penyebab rasa panas yang ia rasakan ketika ia bertarung. Walau tak membahayakan, namun Tsubaki menduga jika penyebaran benda itu hingga sampai ke otak, maka Godai akan kehilangan sifat kemanusiaannya dan menjadi seperti para Grongi itu. Namun di sini seperti biasa Godai berkata bahwa ia akan baik-baik saja. Di tempat berbeda, Baruba memberitahukan bahwa permainan kali ini adalah giliran Bazu atau Grongi belalang, di mana di permainan kali ini ia diperintahkan membunuh 81 orang dalam waktu 2 hari. Setelah Godai menjalani pemeriksaan, Sakurako menemui Godai dan Ichijo. Di sana ia sangat marah saat mengetahui Ichijo malah memfasilitasi Godai untuk bertarung tak seperti yang ia katakan sebelumnya. Namun Godai berdalih bahwa yang bisa melakukan hal itu hanya dirinya, dan ia pun melakukan hal itu karena keinginannya sendiri. Sayangnya Sakurako tak mau tahu dan lantas pergi dari sana. Sementara setelah itu pimpinan Ichijo menanyakan terkait bagaimana bisa Trickster digunakan oleh makhluk tak dikenal nomor 4. Di sana Ichijo lantas memberitahukan bahwa ia bukanlah musuh dan Ichijo bisa menjamin hal tersebut. Di tempat berbeda, Sugita menginformasikan bahwa pada hari itu tak ada berita terkait kemunculan Grongi. Namun insiden bunuh diri dari tempat tinggi meningkat dan telah memakan 9 korban jiwa. Namun ternyata itu bukanlah merupakan kasus bunuh diri, melainkan cara Bazu membunuh korbannya dengan cara melemparkan mereka dari tempat yang tinggi. Di sisi berbeda, Ichijo kembali menemui Godai untuk membahas tentang Sakurako. Namun Godai yang sudah paham dengan karakternya lantas meminta Ichijo tak khawatir, karena terkadang Sakurako hanya butuh waktu untuk menerima semua kenyataan itu. Di sisi berbeda, seorang polisi memergoki Bazu yang sedang beraksi. Namun Grongi itu lantas menjadikannya korban selanjutnya. Sesampainya di kantor, Sakurako mendapati teks kuno sebelumnya ternyata sudah diterjemahkan oleh Jin. Setelah Godai menemui Sakurako, tiba-tiba ia mendapat panggilan yang memberitahukan bahwa makhluk tak dikenal telah muncul di area Suginami.
Tanpa pikir panjang akhirnya Godai pun bergegas ke sana menggunakan Trickcaster yang sudah disesuaikan oleh penampilan Kuga. Sesampainya di sana Kuga pun berhasil menyelamatkan seorang polisi yang hampir saja terbunuh. Dan seketika itu juga ia lantas memulai pertarungan. Namun kemampuan melompat monster itu membuat Kuga kesulitan untuk menyerangnya. Sehingga ia dengan mudah dihajar berkali-kali tanpa bisa membalas. Dan saat ia terpojok, tiba-tiba Kuga berubah menjadi biru dan kemampuan melompatnya mengalami peningkatan bahkan bisa mengimbangi monster itu. Diketahui form itu ternyata bernama Kuga Dragon. Walau kecepatan dan kemampuan melompatnya mengalami peningkatan, namun kekuatannya untuk memukul dan menendang ternyata mengalami penurunan. Sehingga lagi-lagi Kuga yang terkesan lemah dengan mudah dilemparkan oleh Gronggi itu dari tempat yang tinggi. Dan demikianlah alur cerita Kamen Rider Kuga part 1 kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.